Siapa yang paling berhak mendapatkan penghormatan terbaik darimu? Jawabannya diulang 3 kali. Ibumu, ibumu, dan ibumu. Kalimat sederhana dari lisan Rasulullah ini adalah titik balik sejarah yang meruntuhkan tembok diskriminasi selama berabad-abad. Bayangkan sebuah masa di mana tangisan bayi perempuan dianggap sebagai aib yang harus dikubur hidup-hidup, dan keberadaan seorang wanita tak lebih dari sekedar harta yang bisa diwariskan. Di tengah kegelapan peradaban jahiliyah yang begitu pekat, muncullah seorang lelaki yang membawa cahaya keadilan. Inilah kisah revolusi kemanusiaan terbesar saat Rasulullah Muhammad SAW datang untuk memecah belenggu penindasan dan menempatkan wanita di singgasana kemuliaan. Mari kita telusuri kembali jejak langkah perjuangan sang nabi dalam memuliakan perempuan, mulai dari hak pendidikan hingga peran strategis mereka dalam membangun fondasi peradaban Islam berikut ini. Bayangkan sebuah masa di mana kehadiran seorang anak perempuan dianggap sebagai aib yang harus dikubur hidup-hidup di bawah pasir gurun yang gersang. Zaman jahiliyah bukan sekedar era tanpa ilmu, melainkan era hilangnya kemanusiaan terhadap wanita. Namun, di tengah pekatnya kegelapan itu, muncullah cahaya dari Mekah. Rasulullah Muhammad SAW hadir membawa risalah yang tidak hanya mengubah tauhid, tetapi juga meruntuhkan tembok diskriminasi. Beliau datang untuk menegaskan bahwa perempuan bukanlah harta warisan, melainkan ahli waris. Bukan beban, melainkan jalan menuju surga. Dalam catatan sejarah pra-Islam, posisi perempuan berada pada titik terendah dalam strata sosial masyarakat Arab. Tanpa hak sipil, tanpa hak waris, dan seringkali dipandang sebagai komoditas semata. Revolusi sosial yang dibawa oleh Rasulullah membawa perubahan radikal yang belum pernah ada sebelumnya. Melalui wahyu dan keteladanan sikap, beliau mengangkat derajat perempuan dari kegelapan tradisi jahiliyah menuju kemuliaan yang setara di mata Tuhan. Sejarah perjuangan Rasulullah SAW dalam mengangkat derajat perempuan merupakan salah satu transformasi sosial paling radikal di abad ke-7. Di tengah budaya jahiliyah yang memandang perempuan sebagai beban atau komoditas, Islam datang membawa perubahan fundamental yang menempatkan perempuan sebagai subjek hukum dan manusia yang utuh. Berikut adalah beberapa pilar utama perjuangan beliau dalam mereformasi hak-hak perempuan. 1. Penghapusan tradisi pembunuhan bayi perempuan. Sebelum masa kenabian, praktik wa'dul banat, mengubur hidup-hidup bayi perempuan, dilakukan karena rasa malu atau takut akan kemiskinan. Rasulullah SAW dengan tegas mengharamkan praktik ini melalui wahyu Allah. Quran Surat At-Takwir ayat 8-9. Dan memberikan janji surga bagi orang tua yang mendidik anak perempuan mereka dengan baik. Praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup, wa'dul banat pada masa jahiliyah, bukan sekedar tindakan kriminal biasa, melainkan fenomena sistemik yang berakar pada struktur kepercayaan masyarakat Arab saat itu. Alasan mendalam mengapa praktik tersebut terjadi sebelum dihentikan oleh Rasulullah SAW. Karena faktor ekonomi dan ketakutan akan kemiskinan. Ini adalah alasan paling dominan. Masyarakat Arab pra-Islam hidup di lingkungan gurun yang keras dengan sumber daya alam yang sangat terbatas. Anak perempuan dianggap sebagai konsumen yang tidak bisa menghasilkan, non-produktif. Mereka dianggap hanya akan menghabiskan jatah makanan keluarga tanpa bisa ikut berburu atau berdagang secara luas. Al-Quran mencatat fenomena ini dalam Quran Surat Al-An'am 151, di mana orang tua membunuh anak mereka karena takut jatuh miskin atau merasa tidak mampu memberi makan. Lalu, karena faktor kehormatan dan ketakutan akan penawanan, Al-Ar. Dalam budaya kesukuan, tribalisme yang keras, kehormatan sebuah kabilah adalah segalanya. Antar suku sering terjadi peperangan. Jika sebuah suku kalah, anak perempuan dan wanita mereka akan ditawan dan dijadikan budak oleh suku pemenang. Bagi laki-laki Arab saat itu, melihat anggota keluarga perempuan mereka menjadi budak atau pemuas nafsu musuh adalah penghinaan terbesar yang tidak bisa ditebus.
membunuh bayi perempuan dianggap sebagai pencegahan dini, agar aib tersebut tidak pernah terjadi di masa depan. Faktor ketidakmampuan dalam militer dan pertahanan. Keberlangsungan hidup suatu suku sangat bergantung pada kekuatan fisiknya. Laki-laki dipandang sebagai aset karena mereka adalah pejuang yang mempertahankan suku dan mengambil harta rampasan perang. Perempuan dianggap lemah secara fisik dan tidak bisa ikut berperang. Karena tidak bisa memberikan kontribusi dalam pertahanan militer, kehadiran mereka dianggap mengurangi efektivitas kekuatan suku. Diskriminasi dalam status sosial dan hukum. Secara hukum adat, perempuan pada masa itu tidak memiliki kedudukan sebagai subjek. Karena tidak bisa berperang, perempuan dianggap tidak berhak mendapatkan harta warisan. Dalam beberapa kasus, perempuan bahkan dianggap sebagai bagian dari harta yang bisa diwariskan atau dipindah tangankan, sehingga kelahiran bayi perempuan dianggap tidak menambah kekayaan atau status hukum keluarga. Faktor stigma psikologis saat kelahiran. Al-Quran menggambarkan secara spesifik reaksi emosional seorang ayah di masa jahiliyah saat mendengar kabar kelahiran anak perempuan. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Quran Surat An-Nahl ayat 58-59. 2. Pemberian hak milik dan waris. Pemberian hak milik dan waris kepada perempuan merupakan salah satu revolusi hukum terbesar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebelum Islam, tradisi Arab menetapkan bahwa harta hanya boleh dimiliki oleh mereka yang bisa memanggul senjata dan berperang. Karena perempuan dianggap tidak bisa berperang, mereka tidak memiliki hak atas harta. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan justru dianggap sebagai bagian dari harta yang diwariskan. Berikut rincian transformasi hukum yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW. Pengakuan perempuan sebagai subjek hukum Islam mengubah status perempuan dari objek yang dimiliki menjadi subjek yang memiliki. Kedaulatan harta. Perempuan diberikan hak penuh untuk memiliki, mengelola, dan membelanjakan hartanya sendiri, tanpa harus meminta izin dari wali atau suami, selama dalam batas syariat. Perlindungan aset. Harta yang diperoleh perempuan melalui usaha sendiri, hadiah, atau warisan adalah milik pribadinya. Suami tidak diperbolehkan mengambil harta tersebut, kecuali atas kerelaan istrinya. Revolusi sistem kewarisan, mawarith, melalui wahyu Allah, terutama dalam Quran Surat An-Nisa 7, 11, dan 12. Rasulullah menghapuskan sistem lama yang hanya menguntungkan laki-laki dewasa. Islam menetapkan bagian tertentu bagi ibu, istri, anak perempuan, bahkan saudara perempuan dalam pembagian waris. Ini adalah ketetapan hukum yang tidak bisa diganggu-gugat oleh adat istiadat. Meskipun dalam beberapa kondisi bagian laki-laki adalah 2 kali lipat bagian perempuan, hal ini berkaitan erat dengan sistem tanggung jawab ekonomi. Laki-laki dalam Islam memikul kewajiban memberi nafkah, mahar, dan perlindungan keluarga. Sementara perempuan tidak memiliki kewajiban finansial tersebut. Hartanya tetap menjadi miliknya sendiri. Institusi mahar, mas kawin, sebelum ajaran agama Islam, mahar seringkali diberikan kepada ayah atau keluarga mempelai wanita sebagai harga beli. Rasulullah SAW mengubah konsep ini secara total. Mahar adalah pemberian wajib dari suami langsung kepada istri, bukan kepada keluarganya. Mahar menjadi bukti kesungguhan laki-laki dan bentuk pemuliaan terhadap kedudukan perempuan dalam ikatan pernikahan. Larangan praktik waris paksa terhadap perempuan pada masa jahiliyah. Ada tradisi di mana seorang anak laki-laki bisa mewarisi janda ayahnya, ibu tiri, untuk dinikahi atau dijual kembali. Rasulullah SAW dengan tegas melarang praktik ini. Perempuan tidak boleh lagi dipaksa menikah sebagai bagian dari pembagian harta warisan keluarga. Hak pemberian hibah dan wasiat Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa perempuan berhak menerima hibah,
hadiah, dan wasiat. Beliau memberikan contoh dengan memberikan perhatian besar pada kesejahteraan ekonomi keluarga perempuan, memastikan mereka memiliki kemandirian finansial agar tidak terlantar setelah ditinggal wafat oleh wali atau suami. Kebijakan ini sempat mengejutkan masyarakat Arab saat itu. Banyak yang bertanya, bagaimana mungkin perempuan yang tidak ikut berperang dan tidak mendapatkan rampasan perang bisa mendapatkan bagian harta? Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap teguh menjalankan perintah Allah ini untuk memastikan bahwa martabat dan keamanan ekonomi perempuan terjamin sepanjang hidup mereka. Hak pendidikan dan pendidikan dan pengembangan intelektual perempuan merupakan salah satu prioritas dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meruntuhkan tembok diskriminasi yang menganggap perempuan tidak perlu berilmu, dan justru menetapkan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban agama bagi setiap individu tanpa memandang gender. Deklarasi kewajiban belajar yang setara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis masyhur, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kata muslim di sini bersifat universal, mencakup laki-laki dan perempuan. Beliau menghapus stigma bahwa kecerdasan hanya milik kaum pria. Alokasi waktu khusus untuk perempuan. Karena antusiasme para muslimah yang tinggi, namun seringkali berdesakan dengan kaum pria di masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi konkret. Beliau menetapkan 1 hari khusus dalam seminggu untuk mengajar kaum perempuan secara intensif. Dialog terbuka. Beliau mendorong para perempuan untuk bertanya tentang apa saja, termasuk hal-hal yang dianggap tabu atau sangat pribadi, tanpa rasa malu demi pemahaman agama yang benar. Mendorong literasi dan keterampilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mendukung perempuan untuk belajar membaca dan menulis. Kasus Syifa binti Abdullah. Beliau meminta Syifa, seorang wanita yang pandai menulis, untuk mengajarkan keterampilan tersebut kepada istrinya, Hafsah binti Umar. Ini menunjukkan bahwa beliau memandang literasi sebagai aset penting bagi perempuan. Peran perempuan sebagai guru dan ilmuwan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfasilitasi lahirnya tokoh-tokoh intelektual perempuan yang menjadi rujukan umat. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu alaihi. Beliau adalah produk pendidikan terbaik Rasulullah. Aisyah menjadi pakar hukum, faqih, ahli medis, ahli sastra, dan perawi hadis terbanyak, lebih dari 2.000 hadis. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat senior sering datang kepada Aisyah untuk berkonsultasi mengenai persoalan hukum yang sulit. Ummu Salamah radhiyallahu alaihi. Dikenal karena kecerdasan dan ketajaman analisis politiknya. Beliau memberikan saran krusial kepada Rasulullah saat perjanjian Hudaibiyah yang menyelamatkan moral kaum muslimin. Pendidikan bagi hamba sahaya perempuan. Kepedulian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap pendidikan tidak terbatas pada kelas sosial. Beliau bersabda bahwa siapapun yang memiliki hamba sahaya perempuan lalu mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan mengajarinya dengan pengajaran yang baik, kemudian memerdekakannya dan menikahinya, maka baginya 2 pahala. Ini adalah dorongan luar biasa untuk mengangkat martabat melalui ilmu. Dampak intelektual terhadap struktur sosial. Dengan pendidikan, perempuan tidak lagi hanya menjadi pelaksana domestik, tetapi menjadi 1. Pendidik utama, Al-Madrasatul Ula. Mampu mendidik generasi baru dengan landasan ilmu yang kuat. 2. Pengamat sosial. Berani mengoreksi pemahaman yang salah di tengah masyarakat. Seperti saat seorang wanita mengoreksi Khalifah Umar bin Khattab mengenai mahar di masjid. 3. Transmitor ilmu. Menjadi mata rantai utama dalam penjagaan ajaran Islam melalui periwayatan hadis. Analogi visual transformasi pendidikan. Perjuangan beliau membuktikan bahwa Islam memandang intelektualitas sebagai instrumen kemuliaan manusia, bukan alat dominasi satu gender atas gender lainnya. Hak
dalam pernikahan dan perceraian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan reformasi hukum keluarga yang sangat mendasar dengan menggeser paradigma pernikahan dari penguasaan menjadi perjanjian suci, mitsaqan ghalizah. Beliau memberikan kedaulatan penuh kepada perempuan atas tubuh dan masa depannya, sebuah konsep yang sangat asing dalam budaya patriarki abad ke-7. Larangan pernikahan paksa, kedaulatan suara. Sebelum Islam, seorang wali, ayah atau wali pria lainnya, memiliki kekuasaan mutlak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa persetujuan si wanita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah aturan ini secara tegas. Izin dan persetujuan. Beliau bersabda, seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diajak bermusyawarah, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hak membatalkan. Ada kasus di mana seorang gadis datang kepada Rasulullah mengadu bahwa ayahnya menikahkannya tanpa persetujuannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada gadis tersebut untuk tetap melanjutkan atau membatalkan pernikahan tersebut. Ini membuktikan bahwa keridaan perempuan adalah rukun sahnya pernikahan. Penghapusan pernikahan yang menghinakan. Beliau menghapus berbagai jenis pernikahan jahiliyah yang merendahkan martabat perempuan, di antaranya nikah syighar, pertukaran anak perempuan antar dua keluarga sebagai mahar, tanpa mahar berupa harta. Nikah istibdah, praktik mengirim istri kepada laki-laki lain yang dianggap berani, garis miring kuat, agar mendapatkan keturunan yang kuat. Warisan janda, praktik di mana janda dianggap sebagai harta yang bisa diwariskan kepada anak laki-laki dari istri yang lain. Pemberian hak hulu, gugat cerai. Ini adalah salah satu terobosan hukum paling radikal. Islam tidak membiarkan perempuan terjebak dalam pernikahan yang menyengsarakan atau tanpa rasa cinta. Kasus istri Sabit bin Qais. Seorang wanita datang kepada Rasulullah menyatakan bahwa ia tidak membenci akhlak atau agama suaminya, namun ia tidak bisa mencintainya secara fisik dan takut kufur, tidak bisa menjalankan kewajiban istri. Solusi Rasulullah. Beliau tidak memaksanya bertahan. Beliau memerintahkan suami untuk menerima kembali maharnya, berupa kebun, dan menceraikan istrinya dengan baik. Inilah legalitas pertama hak hulu, cerai gugat, bagi perempuan dalam sejarah Islam. Batasan poligami dan syarat keadilan. Meskipun poligami ada sebelum Islam tanpa batasan jumlah, bisa puluhan istri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa wahyu yang membatasi jumlahnya maksimal 4, dengan syarat keadilan yang sangat ketat. Beliau menegaskan bahwa jika laki-laki takut tidak bisa berlaku adil, maka ia harus mencukupkan diri dengan satu istri saja. Ini adalah mekanisme perlindungan agar perempuan tidak diabaikan secara emosional maupun finansial. Kewajiban perlakuan baik, muasyarah bil ma'ruf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan standar moral yang tinggi bagi suami. Pernikahan bukan hanya soal kontrak, tapi soal kasih sayang, mawaddah, dan rahmat. Larangan kekerasan. Beliau sangat membenci laki-laki yang memukul istrinya. Beliau bersabda, bagaimana mungkin salah seorang dari kalian memukul istrinya seperti memukul hamba sahaya, kemudian ia menyetubuhinya di malam hari. Kewajiban nafkah. Suami wajib menyediakan sandang, pangan, dan papan yang layak sesuai kemampuannya sebagai bentuk tanggung jawab perlindungan. Pesan utama. Reformasi ini menjadikan perempuan sebagai mitra dalam rumah tangga, bukan pelayan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, mencuci pakaiannya sendiri, dan menjahit sandalnya untuk memberikan contoh nyata tentang kesetaraan dalam kasih sayang. Partisipasi di ruang publik dan politik. Partisipasi perempuan di ruang publik dan politik pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan bahwa Islam tidak memenjarakan perempuan dalam ranah domestik semata.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pintu lebar bagi muslimah untuk terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar yang menentukan arah sejarah peradaban Islam. Berikut adalah rincian peran aktif perempuan dalam ruang publik dan politik. Keterlibatan dalam bai'at, sumpah setia politik. Dalam sistem politik Arab, bai'at adalah bentuk pengakuan kedaulatan dan dukungan politik kepada pemimpin. Bai'at Aqabah II. Sebelum hijrah, dua orang wanita, Nusaibah binti Ka'ab dan Asma binti Amr, ikut serta dalam perjanjian rahasia yang sangat berisiko di Mekah untuk mendukung kepemimpinan Rasulullah di Madinah. Bai'at Al-Nisa. Rasulullah secara khusus menerima sumpah setia dari kaum perempuan yang diabadikan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Ini adalah pengakuan bahwa perempuan memiliki suara politik yang independen, terpisah dari suami atau ayah mereka. Peran diplomatik dan penasihat politik. Beberapa istri Rasulullah dan sahabiyah, sahabat perempuan, berperan sebagai penasihat dalam pengambilan keputusan strategis. Ummu Salamah di Hudaybiyah. Saat para sahabat ragu untuk mencukur rambut sebagai tanda batalnya umrah karena kecewa dengan isi perjanjian, Rasulullah merasa sedih. Ummu Salamah memberikan saran cerdas. Keluarlah, dan jangan bicara dengan siapapun. Lalu sembelihlah hewan kurbanmu, dan cukurlah rambutmu. Rasulullah melakukannya, dan para sahabat segera mengikuti. Saran politik Ummu Salamah berhasil memecah kebuntuan dan mencegah pembangkangan massal. Kontribusi di medan perang, militer dan logistik. Meskipun tidak diwajibkan berperang, banyak perempuan yang memilih turun ke lapangan dalam situasi darurat atau sebagai pendukung medis. Nusaibah binti Ka'ab, Ummu Umarah. Dalam Perang Uhud, saat posisi kaum muslimin terdesak, ia memegang pedang dan perisai untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari serangan musuh. Beliau sampai menderita 12 luka di tubuhnya. Rufaidah Al-Aslamiyah. Ia mendirikan tenda medis, rumah sakit lapangan pertama dalam Islam di Masjid Nabawi untuk merawat prajurit yang terluka, menunjukkan partisipasi perempuan dalam layanan publik kesehatan. Aktivitas ekonomi di pasar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ruang bagi perempuan untuk beraktivitas di sektor ekonomi publik. Ashishifah binti Abdullah. Ia adalah seorang wanita cerdas yang diberi mandat oleh Rasulullah dan kemudian dilanjutkan secara formal oleh Khalifah Umar untuk mengawasi pasar di Madinah, Al-Hisbah. Perannya mencakup memastikan kejujuran pedagang dan ketertiban transaksi ekonomi. Kebebasan berpendapat dan mengoreksi penguasa perempuan pada masa itu merasa sangat aman dan berdaulat untuk berbicara langsung di hadapan pemimpin negara. Haulah binti Tha'labah. Ia mendatangi Rasulullah untuk memprotes praktik zihar, suami yang mengharamkan istrinya secara adat. Pengaduannya didengar langsung oleh Allah melalui wahyu, Quran Surat Al-Mujadilah, yang mengubah hukum nasional saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa suara seorang perempuan bisa mengubah konstitusi hukum sebuah negara. Perjuangan Rasulullah ini menciptakan preseden bahwa perempuan adalah warga negara yang utuh. Mereka memiliki hak untuk didengar, hak untuk berkorban demi negara, dan hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar perubahan hukum sosial, melainkan sebuah revolusi kemanusiaan yang menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat. Dengan menghapus tradisi jahiliyah yang kelam, beliau mewariskan ajaran yang menjamin hak, kemuliaan, dan peran penting perempuan dalam membangun peradaban dunia hingga akhir zaman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mengikuti kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.